3. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Mayor Pratama. Seperti biasa, ini adalah channel di mana tempat kita berdiskusi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang ingin cari tahu akan gue kasih tahu. Nah, untuk di video gue kali ini gue tidak membahas soal tentang badminton atau soal tutorial lainnya, yaitu ini kita akan membahas bagaimana tips cara membuat kebun atau halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Mayor Pratama. Seperti biasa, ini adalah channel di mana tempat kita berdiskusi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang ingin cari tahu akan gue kasih tahu. Nah, untuk di video gue kali ini gue tidak membahas soal tentang badminton atau soal tutorial lainnya, yaitu ini kita akan membahas bagaimana tips cara membuat kebun atau taman minimalis di rumah kita sendiri. Jadi jangan lupa ya, tetap tonton video ini. Semoga video ini bermanfaat atau menambah wawasan kalian buat ide-ide gimana sih caranya bikin kebun atau halaman sendiri di rumah. Oke, paling itu aja dari gue, nggak mau panjang lebar. Silahkan simak video ini, silahkan ditonton, silahkan diperhatiin, dan jawab pertanyaannya. Kalau kalian menang, kalian akan dapat giveaway dari gue. Yaudah, lanjut aja nonton videonya. Sip, das. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, jadi seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alatnya. Di sini gue udah nyiapin alat-alatnya, yaitu bor, kawat, gergaji. Ada gergaji mesin, ini sebenarnya sih Gurinda ini ya, tapi ini fungsinya biasanya gue pakai buat motong kayu. Dan ini kawat untuk ngiket. Ini bor, takutnya nanti ada yang harus dibolongin. Ini gergaji, dan ini gergaji besi. Ini gergaji juga, ini bisa gergaji besi atau gergaji yang lainnya. Ini palu untuk buat mukul, buat nguatin. Biasa, ini pensil kepake banget nih. Ini pensil untuk ngukur biar nggak nyampe salah ukuran. Ini gunting kawat atau gunting baja kali ya nih ya, buat motong-motongin kawat. Sebenarnya pakai tang juga bisa, tapi lebih enak pakai ini. Ini tang fungsinya buat nguatin iketan dari kawat. Nah, jadi yang harus gue siapin itu ya ini nih alat-alatnya. Nah, oke, alat-alatnya udah gue siapin. Selanjutnya kita langsung potong bambunya dengan mesin ini biar cepet. Oke, sorry, tadi sih rencananya kita harus motong pakai Gurinda ya. Ternyata berhubung listriknya mati, jadi untuk sementara kita pakai gergaji biasa dulu. Nah, di sini gue cuman pakai gergaji yang kecil. Gue kebetulan kan abis beli gergaji yang kecil ya. Jadi gue lagi sekalian ngetes, mau nyobain enakan mana gergaji yang gede itu sama yang kecil. Tapi pas gue rasa sih kayaknya enakan yang kecil. Jatuhnya lebih cepet ya. Ya, untuk tahap pertama seperti biasa kita harus motong-motong dulu nih kayunya. Kita potong dulu bambunya sesuai ukuran. Kita potong cepet ya, lumayan cepet. Kita potong dulu bambunya, kita geserin dulu. Nah, ini kita ukur lagi sesuai ukuran. Kita samain. Oke, udah sama. Ya, kita lanjut potong lagi ya. Kita lanjut potong lagi sesuai ukuran. Oke, dikatasin dikit. Nah, potong lagi. Nah, tuh pisaunya gue ya. Gue menggunakan gergaji yang kecil, kagak yang gede. Ini gergaji ini gue beli di online shop kalau nggak salah kisaran 34.000. Ya lumayan murah sih menurut gue. Dan itu tuh gue dapet 5 mata gergaji. Jadi ada yang buat
ini ukir nama gitu yang bisa dibelok-belokin. Terus buat gergaji kayu yang gede nih yang lagi gua pakai. Terus juga ada buat gergaji besi yang kecil. Jadi ya multifungsi lah, satu alat bisa buat beberapa potong gitu. Jadi misalnya lu mau motong besi, bisa lu ganti matanya. Untuk sementara sih gue make mata gergaji kayu dulu nih, yang harusnya yang dipakai gergaji gede, ini bisa digunain nih pakai gergaji kecil. Kita potong-potong terus. Ya lumayan melelahkan sih ya, karena kagak make gurinda. Kalau gurinda kan tinggal colok, tinggal potong doang gitu, nggak terlalu banyak makan waktu. Ya agak sedikit susah, gue coba. Aduh, nyangkut. Maklum masih amatiran ya. Jadi gue ngelakuin ini tuh di sela-sela kesibukan badminton gue. Misalnya badminton gue nggak ada jadwal pertandingan atau nggak ada jadwal latihan, ya gue ngisi kesibukannya dengan seperti ini. Sekalian buat kalian yang pingin halamannya dibagusin, kali aja ini bisa buat referensi atau buat menambah semangat kalian bahwa daripada nggak ada kerjaan mendingin bikin kebun atau rapihin halaman rumah gitu ya. Ini yang udah selesai gua potong ya. Gitu. Nah ini gua susun di atasnya dulu nih. Ini yang sekiranya udah sesuai ukuran. Kita taruh ke atas dulu. Yang menurut gua udah kepotong, yang udah sesuai ukuran. Oke. Nah, jadi penjelasannya dari lo dari sini. Oke, jadi untuk di tahap pertama ini gue pingin bikin, kan tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, gue pingin bikin taman kecil di rumah ya, taman kecil atau taman yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita. Jadi langkah pertama yang harus gue lakukan adalah memberikan tempat untuk pot bunga ya. Jadi makanya gue bikin dulu bambu. Jadi boleh ini buat tips buat kalian semua yang misalnya pingin rumahnya ada hiasan, boleh contoh kayak begini. Karena kebetulan di sini kan gue ada kolam ya. Nah ini kolamnya juga lumayan. Jadi nanti seperti yang gue bilang di sebelumnya, di atasnya ini nanti adalah pohon. Ada ya, gue sih lebih senangnya sih pohon-pohon yang bermanfaat kayak cabai, sayur-sayuran gitu. Dan nanti ada stroberi di depannya. Dan ini untuk tahap pertama gue pingin bikin kebunnya dulu, kebun kecil dulu untuk di rumah gue. Setelah kebun ini jadi, gue baru bikin next selanjutnya kandang burung lovebird. Nah buat kalian yang masih penasaran buat kandang lovebird, tunggu dulu, sabar dulu, lihat dulu hasilnya di sini. Jadi nanti temenin gue gimana sih hasilnya. Yang tadinya atas rumah gue ini, halaman di atas rumah gue ini yang berantakan, bakal gue sulap rapi ya. Itu sih baru angan-angan gue doang ya. Jadi nanti bisa kalian lihat langsung dah. Jadi ya, oke, tetap tonton terus, kita lanjut lagi kerjanya. Masih banyak nih harus dikerjain. Ini baru satu bambu. Ini bambu. Udah. Bambunya masih ada lagi nih. Bambu lagi. Nah, kita bikin terus. Terus. Ini bambu lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke hari kedua. Mudah-mudahan di hari ini listriknya hidup ya. Oke, sebelum kita lanjut menggunakan gurinda, kita pasang dulu mata gurindanya, mata potongnya. Untuk kalian nih yang biasa gunain gurinda, gua harap lebih berhati-hati ya, karena ini mesin yang lumayan berbahaya gitu, nggak sembarangan. Salah-salah bukan kayu yang kepotong, tapi malah tangan kalian yang kepotong.
Jadi pastiin bener-bener kuat, bener-bener pas lah gitu. Jangan sampai ada yang longgar sedikit pun. Nah, karena kebetulan ini penutup gurinda gua kan nggak ada, jadi makanya gua pastiin harus kuat. Nah, ini sekarang kita potong menggunakan gurinda. Kita lihat prosesnya. Nah, gimana? Cepet kan? Cepet banget kalau pakai gurinda. Nah, ini untuk gua potong ini fungsinya ini buat kuda-kuda. Gua taruh nanti buat yang di pojokan sama yang di tengah. Jadi dia buat penompang bambunya. Karena kebetulan kan yang di sebelah kiri itu tuh itu agak lebih tinggi ya. Jadi harus gua kasih penompangnya yang di sebelah kanan untuk menyesuaikan biar nggak terlalu ini banget timpang ya apa ya, jadi nggak terlalu miring. Oke, udah 2 bambu, menurut gua sih ini cukup ya buat penahannya. 2 bambu ini selanjutnya kita letakkan di atas kerat. Nah, ini bambunya sebelum gua lanjutin kita pindahin dulu biar enak buat masangnya. Karena kemarin gua taruh di atas itu biar nggak nyempit-nyempitin banget. Udah selesai gua potong, gua taruh di atas. Nah, kebetulan semuanya udah gua potong. Dan sekarang kita turunin dulu, kita rapihin dulu. Ini kerat. Sebenarnya lebih enaknya sih di beton ya atau di semen gitu, tapi kebetulan gua nggak ada dana ya. Gue lihat ada kerat bekas, gua taruh aja. Kerat di dalamnya itu fungsinya untuk penahan. Nah, ini keratnya gua ratain dulu. Gua ngegunain keratnya ini 4, jadi di bawah 2, di atas 2. Ya menurut gua sih ini lumayan kuat lah, nggak begitu ini banget, nggak begitu lemes lah ya. Ini menurut gue sih udah kuat. Nah, nih ini bambunya yang tadi gue potong itu gue taruh di atasnya. Jadi nanti si bambu yang panjang itu bakal dudukannya di situ. Oke, waktunya kita rata-ratain dulu, kita pastiin biar nggak goyang. Oke, ini menurut gue udah rata sih ya, udah pas. Kita geser dikit angle-nya biar lebih jelas kelihatan. Nah, di sini udah kelihatan kan? Waktunya kita ambil kawat. Gue jelasin dikit fungsinya kawat ini kalau nggak ada yang tahu. Fungsinya kawat itu buat nguatin doang, buat ngiket. Jadi gue di sini ngegunain kawat biar lebih kuat aja. Bisa sih kalian kalau nggak ada kawat bisa menggunakan tali plastik, atau di daerah gue sih biasa dibilang tali rapia ya. Itu bisa kalian gunain untuk nguatin ya, buat ngerapetin dia. Jadi biar hitungannya nggak 1 bambu, jadi 2 bambu itu lebih tebal. Kita ikat dulu nih menggunakan kawat. Di sini gue menggunakan kawatnya yang tebal ya, bukan kawat ram yang buat ayah kan. Jadi kawat berapa senti ya gue kurang tahu, kemarin gue beli tapi kawat yang tebal yang warna putih. Jadi sorry gue lupa kawatnya ukuran berapa gitu. Pokoknya tebal banget dah. Nah, misalnya kalian gak ada kawat yang tebal itu bisa juga kalian gunain kawat ram yang tipis itu, yang kecil itu kalian lapisin jadi 4 bagian gitu, lalu bisa kalian puter-puter ya. Kalau ada di rumahnya yang luas halamannya sama kayak gue ini, kalau kurang lebih itu
5 apa ya, 5 meter kalau nggak salah, 7 meter kali berapa nih ya, panjangnya ini 7 meter, terus lebarnya ini 2,5 3 meter lah, 3 meter 7 kali 3. Jadi ini ukurannya 7 kali 3. Kalau di rumah kalian ada yang halamannya luasnya sama kayak gua, bisa nih diikutin. Nggak punya kolam, nggak apa-apa, dibikin kebunnya aja, kan kebunnya bisa di hidroponik. Nah ini tadi pohon-pohonannya udah gua turunin dulu. Ini di dalam kolam gua kan kebetulan ada sampah-sampah tales ya. Tadi kalian udah lihat kan di video sebelumnya. Di dalam kolam gua nih ada tales. Karena kenapa gua ngasih tales, di dalamnya itu ada ikan gurame. Nah, ikan gurame ini bagusnya itu dikasih makan daun tales, itu kata bokap gua. Karena kebetulan gua melihara ikan gurame ini bukan setahun, tapi dari gua kecil. Jadi ibaratkan udah lebih dari 15 tahun itu gua selalu punya kolam gurame gitu. Jadi kalau nggak di bak mandi dulu sih waktu gua kecil, kan bak mandi kebetulan 2, nah bak mandi yang kosong itu dijadiin kolam sama bokap gua. Nah itu selalu dikasih daun tales, sorry. Nah ini kan biasanya kalau ikan gurame itu makan kan selalu ninggalin sampah ya. Sampahnya itu kayak di tengah-tengah batangnya itu. Jadi dia makan cuma daunnya doang dan batangnya itu nggak dimakan. Jadi ini sampah-sampahnya gue pinggirin dulu. Ini gue kasih pembatas. Jadi misalkan si ikannya mau makan, gue kasih di sebelah kanan aja. Jadi biar sampahnya nggak kemana-mana, nggak aur-auran. Jadi ketika pas gue mau ngambil sampahnya gampang gitu. Karena nanti kan ini di atasnya ini mau ketutupan sama bambu. Kalau sampahnya di dalam situ lumayan susah ntar ngambilnya. Oke, kebetulan ini bambunya gue rasa udah kuat. Kita taruh nih ya. Bahasa sopannya sih kita letakkan bambunya di atas kolam, kemudian kita ratakan. Nah, di sebelah kiri ini masih belum rata, jadi harus diratakan dulu ya. Diratain dulu ya. Oke, udah diratain. Nah ini gue lagi mikir nih, ini gimana caranya, karena kebetulan bambunya ini nggak lurus sesuai ekspektasi gue ya. Ternyata gue kira beli bambu itu lurus gitu, ternyata ada yang melengkung dikit, ada yang miring dikit. Makanya ya pinter-pinter kalian lah gimana caranya biar serasi gitu, biar sejajar. Nih gue pilih-pilih dulu nih bambunya, kita pilih dulu bambunya sesuai ukuran. Yang kecil sebelah kiri atau yang kecil sebelah kanan, gue masih coba-coba nih. Kayaknya sih yang agak besar itu di sebelah kanan, yang kecilnya gue taruh di sebelah kiri. Nah ini udah gue susun dan ini hasilnya. Ini udah gue susun, ya menurut gue sih ini udah sedikit rata lah menurut gue, walaupun sebenarnya nggak terlalu rata. Ya maklum lah, ini kan bambu ini kan alam ya, kita nggak bisa ngarep yang bener-bener lurus. Kalau emang mau lebih bagus lagi sih bisa kalian gunain kayak holo ya atau baja ringan, itu dijamin lurus. Tadinya gue mau pakai itu, tapi menurut gue kalau gue pakai kayak gitu ibaratnya nggak ada kesan asrinya. Kalau bambu kan ada nilai estetiknya kalau kata orang. Nah itu menurut gue dan yang gue dengar dari orang. Oke, ini sekarang waktunya gue gunain tali rapia. Ini tali rapia, tali plastik ini buat ngiketin biar dia rapet ya, biar dia nggak kemana-mana, nggak aur-auran. Jadi kalau udah rapet itu otomatis daya tahan dia lebih kuat. Ini kita masukin dulu tali rapianya. Iya, udah gua rasa ini kuat, udah sesuai ukuran. Gua paksain benar-benar gua rapetin.
gue rapetin. Nah, gue ikat pakai tali rapia. Kenapa gue nggak pakai kawat? Karena kebetulan kalau pakai kawat itu lumayan ribet ya. Karena ini udah kesusun, jadi tinggal masukin aja kalau pakai tali rapia. Kebetulan tali rapia kan dia lebih elastis. Nah, ini udah gua ikat, gua potong, dan selanjutnya kita ikat nih yang sebelah kiri. Ini yang sebagian ini kan dia nggak rata ya, jadi harus diikat nih yang sebelah kirinya. Gua nggak tahu sih bokap gua waktu itu ngedesainnya kok nggak rata gitu, tapi ya mau nggak mau gua akalin. Ya gampang lah, ini tinggal kita ikat dulu, kita ikat biar dia kuat. Ngomong-ngomong, ini cuacanya lumayan panas ya. Panas sekali, panas. Oke, ini fungsinya nanti buat di tengah. Nah, di tengah itu sebenarnya udah gue bolongin, jadi nanti tinggal kita masukin doang. Kita taruh, cuman mau ngetes ukurannya doang, pas apa enggak. Ini sisaan bambu. Jadi kalau menurut gue ini sih nggak panjang ya, jadi ya kebetulan nanti kita potong lagi bambunya sesuai ukuran. Dan sekarang waktunya kita rapi-rapi, beres-beres. Di atas sudah rapi, dan sekarang kita waktunya beres-beres. Ini banyak banget nih botol-botol bekas. Kebetulan dulu kan gue dagang nasi ya, dan botol-botolnya ini ketinggalan di rumah. Ini jadi sampah sih, di atas rumah gue tuh jadi berantakan. Makanya apa aja ditaruh di atas. Bahkan kemarin ini botol ini gue taruh di atas kolam. Gue nggak tahu tuh. Itu kata bokap gue sih, kata biar lelenya waktu itu nelor. Tapi kata gue sih nggak ada nelor-nelor ya. Ini botol tadinya di dalam kolam gue pindahin, gue keluarin, dan sekarang mau gue rapihin, gue geser-geser biar di atasnya ini nggak terlalu sempit ya. Ini botol-botolnya lumayan banyak. Nah, di sini nih buat kalian, ini ada dari gue. Berapa kali gue bolak-balik nih ya, mindahin botol ini nih, karena kebetulan botolnya lumayan banyak. Bagi kalian yang bisa jawab pertanyaan ini, nanti kalian akan dapat giveaway dari gua. Ayo perhatiin, dari awal tadi sampai akhir berapa kali gue mindahin botol. Ini banyak banget ya, berantakan. Ada pohon paya Jepang juga. Nah, ini botolnya masih banyak ini. Ayo kalian ulangin lagi videonya, kalian ulangin, kalian perhatiin berapa kali gua mindahin botol itu, berapa kali bolak-balik. Bagi pertanyaannya yang benar, kalian akan dapat giveaway dari gua. Ayo, ini lumayan banyak ini botolnya. Masih ada lagi botolnya. Seharusnya sih ya pas kemarin itu sebelum gua beres-beres dari kolam, gua iketin ya per 8 botol atau 10 botol gitu. Jadi tinggal ngangkutin. Ini sekarang 5, 3 gitu. Sebagian ada yang tercecer, sebagian ada yang udah diiketin sih. Ini masih lumayan banyak nih. Ayo kalian perhatiin yang jawabannya benar, kalian akan dapat giveaway dari gua. Giveaway-nya itu satu buah souvenir. Souvenirnya itu apa nanti bakal gua kirim. Dan yang pasti kalian akan mendapatkan voucher pulsa 50.000. Voucher pulsa ya, 50.000 bukan uang ya, voucher 50.000 bagi kalian yang jawabannya bener. Cara jawabnya sih sebenarnya simple. Tinggal kalian komen di kolom komentar, tinggal jawab pertanyaan. Misalnya contohnya 8 kali bolak-balik, terus kalian sertakan Instagram kalian gitu.
cuman gitu doang, 8 kali bolak-balik Instagramnya ini. Nah nanti buat yang jawabannya benar bakal gue DM. Tapi ingat, ini siapa yang cepet ya, gue cuma ngeliat siapa yang lebih dulu komen. Kalau kalian udah komen baru gue DM misal jawabannya benar, selamat ya, kalian menang gitu. Nanti gue minta alamat kalian dan bakal gue kirim souvenirnya ke rumah kalian langsung. Ongkos ditanggung oleh gue. Jadi kalian tinggal duduk manis, tinggal nonton, tinggal perhatiin berapa kali bolak-balik gue nggak mindahin botol. Dan jangan lupa juga nih buat yang nonton video gue, tolong dikasih masukan video apa nih selanjutnya yang harus gue bikin. Karena bagi komenan yang terpilih yang videonya gue bikin itu, kalian juga akan dapat giveaway dari gue. Kalian akan dapat giveaway dari gue seperti biasa 50.000 dan souvenir. Jadi misalnya jawaban kalian salah nggak masalah, tapi kalian punya ide buat saran ke gue, coba dong video ini. Nah ketika videonya itu gue tayangin, gue bakal nunjukin ke semuanya bahwa ini adalah saran dari kalian, dan itu wajib dapat voucher 50.000 dari gue. Oke, ini sekarang waktunya kita beres-beres ya. Ini paya Jepang lumayan banyak ini di rumah gue. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa gue naruh pohonnya di atas kolam. Jadi kebetulan kan pohon gue ini kan dia langsung ke ubin ya. Jadi ketika gue nyiram pohon itu, airnya itu nggak langsung turun ya, jadi dia seperti kayak ngendap gitu di bawahnya. Terus ini kan rumah gue ini kan loteng 3 ya, jadi pas di loteng keduanya itu di tengah-tengahnya itu, kalau gue lihat ke atapnya itu suka ada kayak model rembesan air gitu. Gue sih tahu itu airnya bekas siram tanaman, makanya gue pingin mindahin. Jadi gue nggak harus nyiram pohon lagi. Kalau gue siram pohonnya, airnya langsung jatuh ke kolam. Dan akhirnya datang bantuan. Begini nih, kalau gue ngerjain di atas pasti gedar-gedor berisik. Ini adalah saudara gue. Jadi kebetulan dia ke atas penasaran apa yang gue lakuin di atas, dan dia kayaknya mau bantuin gue. Ya syukur deh kalau dia mau bantuin. Hahaha. Akhirnya gue nggak sendiri. Karena kenapa? Ini ngerjainnya ini ya lumayan sebentar. Gue targetin cuman 2 jam atau 3 jam kurang lebih. Karena kebetulan gue sorenya ada kerjaan di kantor, jadi di gudang, di kantor lagi. Di gudang, jadi ya mau gak mau gue harus istirahat. Ya di sini adek gue ngasih masukan, katanya ini masih miring, harus ditambah lagi nih. Kalau gue sih setiap ada masukan yang menurut gue positif bakal gue turutin. Nah ini paya Jepang nih ya, ini potnya lumayan gede nih, jadi kita potong-potong dulu nih pohonnya. Misalnya ada yang nanya kenapa ditebang pohon Jepangnya, jadi gue mau ngasih tahu ke kalian, pohon Jepang itu sangat gampang banget numbuhnya. Dia tuh nggak jauh beda sama pohon daun singkong. Ibaratkan kalau lu lempar aja itu batangnya, ntar juga bakal hidup itu. Jadi kayak begitu, sama pohon Jepang juga kayak begitu. Paya Jepang ya, paya Jepang. Jadi tinggal ditancepin juga ntar tumbuh sendiri. Nah ini kebetulan batangnya ini
tebel banget ini. Ini kurang lebih tuh pohon udah kisaran 5 apa enggak nyampe 5, udah ada 3 tahun lebih. Ya sekarang gue berunding ini gimana nih. Gue selalu kenapa gue bilang gue selalu minta usulan, jadi gue nggak ke kalian doang minta usulan. Dimanapun gue berada, gue lebih senang berdiskusi, karena barangkali ide-ide yang ada di gua itu masih kurang dan ide kalian tuh lebih berlian gitu. Nah ini proses perapihan. Tadi paya Jepangnya kan udah gua tebang ya, dan ini akar-akar paya Jepangnya nih. Ini akar-akar paya Jepangnya gua dicabutin sama saudara gua, sama si Ricky. Dan dia berinisiatif katanya ini dibersihin mau ditaruh ke akuarium katanya. Gua nggak tahu sih, tapi bagi gua yang penting nih si tanahnya ini nih mau dibongkar dulu nih. Berarti jadi ini kan doang paling gede nih ya ukurannya potnya. Ini tuh sebenarnya ini bekas drum toren, jadi gua pakai buat naro pepohonan ya, pohon apa aja lah gitu, biji-bijian, dan akhirnya numbuh subur gitu. Dan sekarang ini tanahnya mau gua pecah, jadi mau gua bagi-bagi. Nanti gua taruh ini tanahnya ke polybag. Jadi sebelum gua taruh ke polybag, gua ini dulu, gua sortir dulu karena ini di dalamnya ini masih banyak sampah. Ada sampah plastik, ada sampah apapun campur lah. Dan gue juga udah kebetulan udah beli pupuknya sih ya, jadi nanti ini tempatnya ini nggak gue buang, ini buat pengadukan dulu sementara. Gue ambil setengahnya tanah ini, nanti setengahnya lagi gue diemin aja di sono, nanti gue gabungin sama pupuk kandang, sama sekam, terus sama tanah subur yang gue beli gitu. Ini kita cabut-cabut dulu. Ini kalau ada yang nanya ini daun talas apa, ini daun talas putih kalau kata bokap gua. Jadi ini bukan sembarang talas ya. Jadi talasnya ini tuh bisa bisa di sayur. Jadi bukan talas yang tebal-tebal gitu, yang getahnya gatal gitu. Ini talas putih, talasnya nggak bisa gede banget, daunnya kecil gitu, tapi dia nggak ada ubinya tuh kecil banget kalau nggak salah. Pernah gue nanam udah lama banget tapi ubinya kecil. Ini sekarang waktunya pengadukan. Ini kita pindahin sampah-sampahnya. Nah di sini tugas yang mindahin kebetulan adik gua dateng. Nah dia yang mindahin. Karena kenapa? Karena di potnya ini, di tanahnya ini tuh banyak cacing ya. Karena gua agak sedikit geli sama cacing, jadi gua serahin ke dia dulu. Sorry nih ya, gue cuman bisa monitor doang, gue cuma bisa merhatiin. Paling kalau misalnya hari ini nggak kelar, besok bakal gua kelarin. Jadi sebelum gua lanjutin kerjaan ini, paling gue bakal beli sarung tangan dulu biar nggak terlalu geli-geli amat gitu kalau gua pegang cacing. Ini dipindahin dulu ya, lumayan melelahkan ya, kita pindahin dulu. Gue cuma bisa lihat doang, terus dipindahin.
banget ya ternyata ya sampahnya. Oke, menurut gue nih kayaknya udah penuh nih ya. Bantuin lah dikit-dikit. Gua pindahin yang atasnya aja, menurut gue nggak ada cacingnya, karena biasanya nih cacing ini adanya di bawah-bawahnya nih, tapi di tengah suka ada. Nah, kalau kalian nanya ini tanah apa, ini tanah habis pembakaran ya. Jadi kadang-kadang bakar apa, nah ntar tanahnya diambil. Jadi suka ada plastik yang nyisa gitu. Ini digemburin dulu nih biar gampang. Karena kebetulan ini tanahnya udah padat banget. Kita pindahin cukup setengah aja satu karung ini. Setelah itu baru kita gabungin sama pupuk kompos. Kita pindahin terus. Menurut gua kayaknya udah penuh nih ya. Wah, lumayan berat banget ini. Wah, bisa kalian lihat urat di tangan gua pas ngangkat. Ya kebetulan dia kan nge-gym ya, mungkin tenaga dia lebih kuat. Oke, nah ini kita untuk ini sekarang next selanjutnya proses ini di penggabungan hari yang kedua, dari yaitu tanah yang proses udah lama penggabungan gabung antara pupuk kandang, pupuk kandang skam kambing, sama media tanah. terus pupuk yang subur. organik. Sebenarnya sih media gue udah ada tanaman, tanah, tani sama media cuman tanam ini skamnya. itu untuk Ini gue gunain ya, nambah-nambah aja satu kali banding aja. satu banding satu. Gue beli ya lebih subur atau satu itu tuh satu ya karung. nggak jauh beda suburnya sama gue ya, nggak tahu, cuman yang Jadi penting ini gue gue beli langsung, beli aja dulu. kerabat gue, sahabat gue itu amat. di Dan Ilham. ini Kalau potnya kalian mau beli untuk media juga nih datang. Ini gue beli tanaman yang ember paling juga terbesar, ke dia. Ini pot yaitu bunga, sorry bukan ember. gue paling naruhnya tuh Lokasinya anggur. itu Nah, di anggurnya itu Karangasem. nanti tuh gue bakal taruh di sini nih. Karangasem Gue bakal taruh Timur. di sini dan di ujung Kecamatan sini. Citerep kalau Dan nggak ini salah. nih nanti diisi polybag semua. Kabupaten Nah, Bogor. untuk tahap selanjutnya kita akan menggabungkan dari tanah-tanah ini, tanah-tanah bekas, Bisa kalian lihat ya digabungin ke sini. berantakannya. Sip. Gimana prosesnya? Liatin atas aja rumah ya. gua. Ya begitulah karena pohonnya itu. Nah ini proses penggabungan tanah. Dan ini tanahnya kebetulan udah gue pindahin ke pot. Sorry yang untuk tahap ini gue lupa ngerekam, jadi gue nggak ngeh. Pas gue sadar-sadar ternyata oh iya kenapa nggak gue rekam ya pas proses pemindahan atau penggabungan si pupuk terus sekam sama tanah. Ini bisa kalian lihat nih, itu yang tadi udah gue taruh ke atas. Ini kebetulan udah hari ketiga ya, hari ketiga dari proses pembuatan kebun minimalis atau kebun sederhana di rumah ya. Ini status gue masih libur bahkan, jadi karena kebetulan nggak ada jadwal ya udah gue ngisi waktu luang gue. Ya kalau badminton itu kan orangnya nggak bisa diem ya,
diem aja sehari badan tuh kayak berasa gimana gitu, kayak sakit. Gue nggak tahu sih ya untuk olahraga yang lain ya. Jadi kalau badminton itu ya gitu. Nah ini beling ya, sampah sih sebenarnya. Atau tadi gue biasanya sih gunain batu bata atau gunain batu bata sih buat di bawahnya. Jadi gue biasa ngegunain batu yang gede atau beling atau pecah-pecahan asbes, itu fungsinya buat yang di bawah. Jadi ini masih gue cari-cari nih batu-batu yang gede. Nanti ketika batunya itu udah di bawah baru kita timpa menggunakan tanah yang udah gue gabung dengan pupuk, yang gue gabung dengan sekam. Ya gue dapat caranya ini dari temen gue juga. Jadi kata dia, lu kalau mau mindahin tanah ke pot jangan langsung dipindahin, kasih dulu tuh bawahannya tuh kayak sela atau space kayak model genteng, asbes atau batu-batu gede, baru masukin tanahnya. Katanya sih kayak gitu. Ya gue sih ngikut aja ya, karena gue nggak terlalu paham sama dunia kepertanian. Yang jelas selama itu menurut gue positif, lakuin aja, toh nggak ribet. Ini udah gue masukin batu-batu gedenya, belingnya udah, semuanya udah tuh ya, genteng-genteng. Sekarang waktunya kita pindahin tanahnya satu persatu. Ini gue udah beli sarung tangan ya, jadi gue udah mulai berani. Kalau kemarin sih gue belum berani, ya nggak tahu kenapa gitu. Kalau tangan itu kayak berasa geli aja, banyak semutnya ya, aneh ya. Di dalam tanah gitu ada semut hitam, bukan semut rangrang ya, semut hitam yang berotot itu tuh yang gede, lumayan pedih digigitnya. Sorry nih, gue blocking kamera karena posisinya emang enakan di situ buat mindahin, dan kebetulan kamera nggak bisa di depan gitu. Ini ya mungkin ya kalian bisa lihat kok, gue lagi mindahin tanahnya. Ini tanahnya gue pindahin dulu pelan-pelan, dikit-dikit. Nah ini dari yang lain kan kebetulan ini pot paling gede ya. Ini gue beli 2 pot paling gede, itu sengaja gue beli ke si Ilham itu. Ilham ya yang nama yang temen gue ini. Jadi potnya ini fungsinya tuh buat nanam anggur sama gue. Jadi gue tuh udah punya bayangan. Jadi gue beli 2 pot, satu di kiri satu di kanan. Nanti gue tanam pohon anggur. Anggurnya itu paling target gue tuh kayak anggur ini. Anggur apa tuh ya yang dia agak lonjong itu, agak lonjong kayak model kurma dia. Terus satu lagi anggur warna merah yang biasa ada di pasar-pasaran. Jadi itu anggurnya. Makanya gue butuh pot agak sedikit besar gitu. Gua nih udah penuh nih ya, nggak terlalu penuh banget. Udah gue pindahin dikit-dikit. Nah waktunya kita angkat ya. Ini masih masih gue buang-buangin, masih gue pilih nih tanah-tanah yang terbaik untuk pot ini. Aduk terus.
Oke, gua rapihin dulu untuk tempatnya. Ini bakal gue pindahin ke sebelah kanan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, agak berat juga ini ya. Oke, udah lumayan berat juga ya. Oke, untuk pemindahan tanahnya udah kelar, tinggal kita susun. Tinggal waktunya beres-beres. Nah, akhirnya kelar juga. Dan sekarang waktunya kita proses penggabungan untuk di polybag, pupuk, tanah, sekam, sama tanah suburnya nih di sini buat di polybag. Oke, hari udah mulai malam dan cuaca juga udah mulai hujan. Akhirnya proses pemindahan tanah ke polybag kelar. Besok langsung kita tata. Semoga besok penataannya bagus. Nah, ini kita tata, besok kita rapihin. Oke. Dan akhirnya proses pembuatan kebun di rumah sendiri udah kelar. Ini dia adalah pohon-pohonnya yang nanti mudah-mudahan bakal tumbuh berkembang. Iya. Nah, gimana? Udah nonton dong videonya? Lumayan lama ya? Pasti kalian mikir, wah lama banget videonya. Ya itulah prosesnya. Jadi gue emang sengaja gue bikin videonya gak terlalu banyak editing, cuman gue bikin bercepat aja. Ya kurang lebih 1 jam lah ya. Tapi seperti biasa, gue gak mau bikin kalian nonton sia-sia, atau ya gue juga pengen ngasih hadiah buat kalian yang bisa jawab pertanyaan gue. Kalau kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, pasti kalian tahu jawabannya. Berapa kali gua mondar-mandir mindahin botol yang berantakan itu ya. Berapa kali bolak-balik ya. Nah, kalau kalian tahu jawabannya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, kalau udah kalian tulis, jangan lupa sertain Instagram kalian, biar nanti gue bisa menghubungin kalian langsung lewat via Instagram. Oke? Terus jangan lupa kasih juga pertanyaan, video apa yang yang harus gue bikin selanjutnya. Oke? Karena emang sih abis ini gue bakal pingin bikin video yaitu bagaimana cara membuat kandang burung. Jadi emang rencananya sih kan gue pingin bikin kebun atau taman. Jadi ada ikannya, ada kebunnya, ada juga unggasnya atau ada burung-burungnya. Ya, tapi itu next di video selanjutnya. Seperti biasa bakal ada hadiah. Tapi untuk yang ini aja dulu, jawab dulu pertanyaannya. Berapa kali gue mondar-mandir mindahin botol yang berantakan? Buat kalian yang menang nanti bakal gue DM. Cara jawabnya simple. Contohnya 3 kali bolak-balik misalnya kayak begitu. Instagramnya bla 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 bla, misalnya a@gmail.com apalah gitu, gue nggak tahu ya Instagramnya. Nanti kalau enggak, kalian bisa DM juga ke gue, bang ini Instagram gue yang tadi jawab gitu. Oke? Jadi Instagram gue itu simple kok, m.mayorpratama, itu Instagram gue. Jadi buat kalian yang jawab pertanyaan itu bakal gue kasih hadiahnya. Oke, gitu dong palingan dari gue ya, nggak mau panjang lebar, takut muter-muter omongan gue. Udah paling gitu doang dari gue. Sebelum gue akhiri video ini, jangan lupa di like-nya di mana ya? Di like, di subscribe. Oke, gitu dong dari gue.
Sampai bertemu di video selanjutnya, cara membuat kandang lovebird. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das.